Jadi data preprocessing ini hal yang sangat penting sebelum kita masuk ke modeling dalam machine learning. Seperti itu. Jadi data preprocessing itu apa sih? Data preprocessing itu sekumpulan teknik yang diterapkan pada database untuk menangani noise, missing value, dan data yang tidak konsisten. Sebenarnya tidak terbatas pada 3 hal ini aja, tapi ada banyak hal lain yang ditangani oleh data preprocessing. Intinya data preprocessing itu teknik biar uh, data yang tadinya itu masih raw banget, masih mentah banget, itu sampai sudah bersih, sudah siap masuk ke dalam tahap modeling. Terus kenapa sih kita harus melakukan data preprocessing? Yang pertama, data real itu seringkali tidak lengkap. Jadi ada data-data yang kosong, missing value seperti itu. Yang kedua, data itu terkadang tidak konsisten dan perlu adanya pembersihan sebelum masuk ke modeling. Jadi kadang ada data yang redundant tapi nggak konsisten, misalnya penulisan NA itu beda-beda, ada yang cuma NA, ada yang N garis miring A, nah itu kan tidak konsisten, jadi kita perlu mengkonsistenkan data. Nah yang ketiga, saat memperoleh data itu tidak semua data kita butuhkan. Jadi ketika kita dapat suatu data set, itu biasanya kita hanya membutuhkan beberapa kolom-kolom aja, beberapa variabel aja. Nanti di data preprocessing kita bisa memilih kira-kira variabel mana aja atau kolom mana aja yang kita butuhkan dalam proses modeling. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, jika kita melakukan data preprocessing dengan benar, maka itu dapat meningkatkan akurasi model. Nah, next. Ini adalah konsep dari data preprocessing. Yang atas itu secara konsep beneran, yang bawah itu ilustrasi. Jadi kalau dari yang atas, itu mulai dari raw data ini masih tidak terstruktur ya, masih nggak jelas kayak gini, berbagai macam bentuk. Nah, kita di data preparation atau data preprocessing, kita proses datanya sampai sudah tersusun dengan rapi, sudah diurutkan warnanya, sesuai bentuknya, pokoknya udah siap sampai nanti sebelum kita masuk ke data analytics. Nah, ketika nanti di data analytics yang mungkin minggu depan teman-teman pelajari, itu kita bisa mendapatkan insight yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, ilustrasi mudahnya di sini. Jadi misal kita punya data, data itu diibaratkan sebagai ayam. Nah, kita punya tujuan mau membuat ayam goreng. Nah, sebelum kita membuat ayam goreng, kita tuh perlu melaksanakan preprocessing dulu. Ada bulunya dicabut dulu, dibersihin dulu, dipotong-potong dulu, dibumbuin dulu. Kan seperti yang tadi udah disampaikan, ketika data preprocessingnya itu benar, maka hasil akhirnya juga akan akurat. Itu sama aja ketika kita mau goreng ayam, dari mulai ayamnya itu disembelih, tapi kita nggak nyabut bulunya, langsung digoreng aja. Itu tuh diibaratin kayak kita punya data, itu nggak diproses dulu, langsung dimasukin ke model machine learning, pasti hasilnya akan buruk. Ya sama aja, kita mau goreng ayam, tapi bulunya nggak dicabut dulu, kan ya nggak ada yang mau makan lah pastinya, masih ada bulunya gitu kan. Nah itu ilustrasi dari data preprocessing. Terus next, ada beberapa benefit dari data preprocessing atau preparation. Jadi di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, kompilasi data itu jadi lebih efektif dan efisien. Terus kita bisa mengidentifikasi dan memperbaiki error. Kadang kan ada beberapa error-error dalam data mentah ya. Kita bisa diidentifikasi, bisa diperbaiki. Terus yang ketiga, bisa menghasilkan informasi yang lebih akurat. Jadi antara data yang di preprocessing dan juga yang tidak preprocessing itu akan lebih akurat yang diolah lebih dahulu. Terus nilai bisnis dan ROI itu akan meningkat, dan yang terakhir ada potensi market size yang meningkat. Nah ini saya ambil data preparation market size itu setiap tahunnya itu pasti meningkat. Jadi ketika setiap tahun itu dibutuhkan orang-orang yang bisa melakukan data preprocessing, karena ya itu merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses machine learning. Oke, next. Nah, meskipun ada banyak manfaatnya, tapi tentu data preprocessing ini juga punya banyak challenge. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama, karena hampir lebih dari setengah waktu dari proses machine learning ini dihabiskan untuk data preprocessing. Jadi kalau misal datanya udah bersih, udah siap, untuk modeling itu biasanya waktunya lebih singkat. Sedangkan data preprocessing itu waktunya cukup lama, karena kadang kita butuh transformasi, butuh
banyak hal yang kita lakukan untuk membuat datanya itu bersih dan siap untuk dianalisis. Lalu yang kedua, porsi teknisnya yang lebih dominan. Ya, memang dibandingkan dengan modeling, itu data preprocessing itu punya porsi yang lebih banyak. Mungkin kurang lebih 70% dari proses machine learning itu ada di preprocessing dibandingkan dengan analisis yang udah masuk ke modeling. Terus yang ketiga, biasanya data yang masuk itu tidak akurat atau tidak bisa langsung kita pakai. Nah, makanya kita harus melakukan data preprocessing. Lalu yang keempat, itu ada data tidak balance. Nah, biasanya ini adalah suatu permasalahan dalam data. Biasanya ketika data klasifikasi, itu variabel targetnya itu tidak balance. Misal, kita punya data potensi fraud pada kartu kredit, biasanya orang yang melakukan fraud itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak melakukan fraud. Jadinya datanya itu tidak balance antara yang fraud dan tidak fraud. Nah, nanti bisa melalui data preprocessing kita bisa menganalisis, bisa menangani imbalance dataset itu. Lalu yang terakhir ada rentan terjadi error dalam data preprocessing. Itu karena memang prosesnya panjang dan juga banyak yang harus dilakukan dalam data preprocessing dibandingkan dengan tahap modeling. Nah, next, ini ada CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini adalah framework yang biasa digunakan untuk membuat model machine learning. Ada 6 step. Yang pertama ada business understanding, lalu ada data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, sekarang kita masuk pada tahap data preparation atau preprocessing. Jadi memang dari frameworknya sendiri memang sudah dibuat bahwa sebelum modeling kita tuh sebaiknya melakukan data preparation atau preprocessing untuk membuat datanya itu lebih siap dan ketika nanti masuk ke modeling itu sudah lebih akurat lagi hasil modelnya. Itu. Nah, tadi udah masuk ke introduction to data preprocessing, sekarang kita masuk ke data visualization. Nah, kenapa sih kita harus memvisualisasikan data? Kenapa nggak bentuk tabel aja? Kenapa nggak bentuk angka aja? Kan kadang kita melihat kalau melihat angka tuh kayak keren gitu ya. Nah, kenapa sih kita nggak bikin angka aja dalam tabel? Kenapa harus divisualisasikan? Itu karena kita tuh sebagai manusia cenderung lebih mudah melihat pola data ketika dia divisualisasikan. Nah, ini aku ada contoh ilustrasi. Ini kan yang atas ada visualisasi data pakai line chart, lalu yang di bawah ada datanya. Nah, kalau misal teman-teman itu yang atas dibuang ya, cuma ngeliat angkanya aja, itu pasti susah melihat pola datanya. Ini dari Januari ke Februari, ya kelihatan turun. Lalu ke Maret itu agak naik. Tapi ketika melihat secara keseluruhan itu bakalan susah. Ketika udah sampai di Agustus nih misal, Agustus ke September itu turun. Tapi nanti lupa lagi waktu Januari apa ya. Nah, makanya itu kita penting untuk membuat data visualization karena itu membuat kita lebih mudah memahami pola data yang itu juga penting dalam tahap machine learning karena nanti kita saat sebelum kita masuk ke modeling kita harus tahu dulu, mengeksplor dulu datanya bentuknya kayak apa, lalu pola datanya seperti apa, tipe datanya apa, seperti itu. Nah, next ini ada beberapa bagan gimana cara memilih chart yang tepat dalam data visualization. Jadi kalau misal kita mau mempresentasikan distribusi atau sebaran variabel itu kita bisa pakai line chart, histogram, scatter plot. Kalau misal kita mau membuat visualisasi untuk komposisi bisa pakai pie chart, bar chart, area chart, atau kalau relationship atau hubungan kita bisa pakai scatter plot, bubble, ini dan seterusnya. Dan untuk tren bisa pakai line chart dan column chart. Lalu untuk compare atau membandingkan itu ada banyak pilihannya ya. Nah, mungkin teman-teman sebenarnya udah tahu ya gimana cara memilih chart yang tepat sesuai dengan datanya. Tapi nggak semua orang itu tahu gimana cara membuat chart yang efektif. Jadi mungkin orang tahu, oh kalau datanya begini kita pakai bar chart, kalau datanya begini kita pakai line chart gitu. Tapi nggak semua orang tahu gimana cara membuat chart yang lebih efektif. Nah, ini ada contoh, kita pakai bar chart, dua-duanya bar chart ya. Jadi ini sebenarnya udah tepat pakainya bar chart. Tapi yang lebih benar adalah yang sebelah kanan. Jadi bar chart itu
sebaiknya punya zero baseline. Kalau di sini itu kayak kelihatannya gapnya sangat jauh, dan ini kayak kita tuh bisa membohongi orang yang ngelihat secara sekilas. Sedangkan tujuan dari visualisasi data adalah untuk memberikan insight yang lengkap kepada orang, dan biasanya orang itu bacanya sekilas seperti itu. Jadi ketika membuat bar chart itu lebih baik pakainya zero baseline biar kelihatan bahwa 35% dan 39,6% itu nggak terlalu jauh loh sebenarnya, nggak kayak yang sebelah kiri. Nah, untuk lebih lengkapnya ini ada buku dari Colres Baumberg Knaflic, judulnya Storytelling with Data. Nanti teman-teman bisa download di Google, ada banyak e-booknya. Ini biasanya digunakan untuk visualisasi data, storytelling with data. Nanti juga di akhir, di sisi yang terakhir kan ada visualisasi data ya. Jadi nanti bakalan saya jelasin juga, tapi mungkin teman-teman bisa untuk lebih jelasnya download buku ini aja karena waktu kita yang terbatas ya. Nah, itu untuk introduction dari data preparation, data preprocessing, dan juga data visualization. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Python Pandas Introduction. Nah, jadi Pandas itu salah satu package dalam Python yang menyediakan struktur data yang cepat, fleksibel, dan ekspresif. Selain itu, Pandas ini juga punya tujuan yang lebih luas untuk menjadi alat analisis dan manipulasi data. Jadi Pandas ini biasanya digunakan saat data preprocessing, saat modeling juga biasanya ada sih yang pakai Pandas, tapi banyak digunakan di data preprocessing untuk manipulasi data, bisa transformasi, bisa normalisasi, mengatasi missing value, dan sebagainya. Nah, jadi Pandas itu bisa melakukan banyak hal, terutama di data preprocessing. Yang pertama bisa menghandle missing value, lalu bisa merubah ukuran data. Maksudnya tuh kayak dropping column, dropping row, itu bisa. Kan ukuran datanya jadi berkurang. Lalu penyelarasan data, ada agregasi dan transformasi data, terus mudah juga ketika konversi data menjadi sebuah data frame, bisa mengatasi data yang besar, bisa juga untuk merge dan join dataset, reshape dan pivot, lalu hierarchical labeling, dan dia bisa memuat data dari berbagai file, dan terakhir dia bisa menganalisis data time series. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pandas. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan saat hands-on data preprocessing ya. Oke. Nah, beberapa benefit dari penggunaan Pandas itu, yang pertama itu dia cepat. Jadi Pandas itu cepat dalam prosesnya saat kita ngodingnya itu cepat. Terus yang kedua, Pandas itu salah satu dependencies dari Stats Models. Jadi ketika kita menginstal Stats Models itu, dia membutuhkan instalasi Pandas terlebih dahulu. Sedangkan Stats Models itu adalah package untuk analisis statistika. Jadi Pandas itu jadi bagian yang penting dan kayak prasyarat sebelum kita membuat komputasi statistik di Python. Lalu yang terakhir itu Pandas digunakan secara luas dalam produksi, dalam aplikasi keuangan. Jadi biasanya orang-orang di bidang keuangan atau sebenarnya secara umum sih di bidang data science itu Pandas digunakan secara luas seperti itu. Nah, kita masuk yang ketiga, ada Python, Matplotlib, dan Seaborn Introduction. Setelah tadi kita udah bahas tentang Pandas yang biasanya difokuskan ke data preprocessing, sekarang kita masuk ke Matplotlib dan Seaborn yang biasanya digunakan di data visualization. Nah, yang pertama ada Matplotlib. Matplotlib ini adalah sebuah library di Python yang digunakan untuk visualisasi statis, animasi, dan interaktif dengan softwarenya Python. Ya, Matplotlib ini bisa membuat plot, membuat gambar interaktif yang bisa di zoom, digeser, diperbarui. Terus dia juga bisa di-adjust, disesuaikan gayanya dengan tata letak visual yang kita inginkan. Dia juga bisa diekspor ke banyak format file, bisa disematkan di Jupyter Lab, dan juga dia dilengkapi dengan beragam paket pihak ketiga yang dibangun di Matplotlib. Jadi Matplotlib ini kayak jadi dasar dari package-package visualisasi data yang lain. Makanya package yang paling dasar untuk visualisasi data itu biasanya Matplotlib di Python ini. Nah, gimana dengan Seaborn?
Jadi Seaborn ini adalah library untuk membuat grafik statistik dengan Python. Jadi Seaborn ini dibangun di atas Matplotlib. Jadi kayak pengembangan dari Matplotlib adalah Seaborn. Jadi mereka berdua tuh sebenarnya terintegrasi. Dan juga mereka berdua terintegrasi dengan struktur data dari Pandas. Nah, untuk Seaborn ini dia bisa abstraksi API di seluruh visualisasi, dia bisa menduga statistik dan juga galat atau error. Lalu yang ketiga bisa membuat distribusi statistik yang informatif. Yang keempat dia punya plot untuk data kategorik. Biasa sebenarnya Matplotlib juga punya, tapi dia nggak langsung kayak di Seaborn. Lalu yang selanjutnya ada tampilan gabungan ke kumpulan data multivariat. Jadi ketika kita punya data multivariat, dia itu bisa membuat visualisasi gabungan. Jadi dalam satu plot yang Matplotlib itu susah dalam membuat plotnya. Terus selanjutnya bisa membuat grafik yang kompleks dan terakhir dapat dikustomisasi secara fleksibel. Jadi emang Seaborn ini dibanding Matplotlib lebih komprehensif ya, karena memang dia pengembangan lebih lanjut dari Matplotlib. Nah, terus jadi perbedaan antara Matplotlib dan Seaborn itu apa aja sih? Di sini udah aku tampilin beberapa perbedaan dari Matplotlib dan juga Seaborn. Yang pertama secara fungsional Matplotlib itu bikinnya grafik secara basic, sedangkan Seaborn itu lebih lengkap dan interaktif. Sintaks Matplotlib itu lebih panjang biasanya dan lebih ribet. Kalau Seaborn itu udah lebih simpel dan pendek, biasanya cuma satu baris aja. Lalu untuk Matplotlib bisa membuat dan menggunakan banyak gambar bersamaan, tapi kalau Seaborn itu ada waktunya untuk pembuatan setiap gambar. Lalu untuk visualisasinya, Matplotlib dia terkoneksi dengan NumPy dan Pandas untuk visualisasi, sedangkan untuk Seaborn itu lebih nyaman pakainya Pandas. Lalu untuk playability-nya, dia bisa bebas dikustomisasi, bahkan ketika memang dia hasilnya sebenarnya tidak sesuai, dia tuh tetap bisa dikustomisasi. Sedangkan kalau Seaborn itu menghindari plot yang overlap. Jadi ketika di Matplotlib mau bikin kustomisasi plot overlap itu bisa, sedangkan di Seaborn itu dia menghindari plot overlap. Terus untuk Matplotlib bekerja dengan efisien di data frame dan array, dan untuk Seaborn itu lebih fungsional. Terus yang terakhir, dia visualisasi dengan NumPy dan Pandas, sedangkan untuk Seaborn itu pengembangan dari Matplotlib. Untuk informasi ini bisa didapatkan dari website Matplotlib dan Seaborn sendiri ya, itu bisa di-compare sendiri. Nah, next kita masuk ke yang keempat. Sorry ya kalau misal kecepatan, mungkin ada yang chat kali ya kalau misal kecepatan. Kita masuk ke yang keempat, yaitu ke data cleaning. Nah, data cleaning ini adalah salah satu proses dalam data preprocessing. Di data cleaning ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menghapus data duplikat atau irrelevant. Jadi dalam data real biasanya ada data yang duplikat, terutama kalau misal kita kumpulin dari berbagai sumber. Jadi kadang di sumber A itu udah ada data misal GDP Indonesia. Terus kita cari lagi di sumber B, ada lagi GDP Indonesia. Nah, ketika di merge biasanya kadang datanya tuh diduplikat gitu. Nah, nanti ketika di data preprocessing kita bisa menghapus data duplikat itu. Sedangkan data irrelevant itu data yang tidak sesuai konteks. Misal kita ngambil data umur, tapi ternyata nilainya ada yang negatif. Kan itu nggak mungkin ya. Umur pasti positif. Terus yang kedua, kita bisa memperbaiki data yang tidak konsisten. Kayak yang tadi di awal aku jelasin, kadang tuh penulisan NA, ada yang N garis miring A, ada yang NA aja, ada yang not applicable. Nah, atau beberapa contoh-contoh lain juga ada yang data tidak konsisten. Kalau misal ada data yang tidak konsisten, kita harus membuat data itu konsisten. Soalnya, contoh aja kalau misal di NA-nya itu beda-beda, ketika kita mau menghapus missing value atau mengimputasi missing value itu nanti bakalan masih ada data yang nggak kehapus atau data yang nggak keimputasi karena memang data itu nggak konsisten. Misal kita keywordnya pakai N garis miring A, nanti yang datanya NA itu nggak bakalan keganti imputasi atau nggak bakalan kehapus gitu. Nanti malah kita bingung ketika udah masuk modeling kok ini error. Nah, ternyata gara-gara tadi datanya tidak konsisten langsung di imputasi aja atau langsung dihapus aja missing value-nya gitu. Nah, yang ketiga,
menangani outlier atau pencilan. Jadi dalam data preparation, data preprocessing, data cleaning khususnya, itu kita harus menangani adanya outlier atau pencilan. Jadi pencilan itu apa sih? Dalam ilmu statistika, pencilan itu titik data yang terpaut jauh dari titik data yang lainnya. Jadi kalau data-data yang lain itu ada di sebelah kiri, terus tiba-tiba ada satu dua data yang ada di sebelah kanan dan jauh. Nah, itu namanya pencilan. Nah, pencilan ini ada dua sumber. Yang pertama itu dari variabilitas pengukuran atau bisa juga galat. Jadi kalau misal variabilitas pengukuran itu emang dari sananya begitu. Misal kita punya data PDRB daerah kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, pasti di data-data itu tuh Surabaya akan menjadi pencilan karena PDRB-nya itu paling besar dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Nah, pencilan ini untuk Surabaya ini nggak bisa kita hapus karena emang dari sananya begitu. Sedangkan kalau pencilannya akibat galat atau error itu biasanya kita abaikan atau kita hapus aja. Misal karena typo, nah itu kita bisa hapus aja. Nah, pencilan ini bisa mengakibatkan masalah serius dalam analisis statistik. Makanya kita harus menangani adanya outlier atau pencilan. Nah, apakah pencilan harus dihapus? Jawabannya nggak harus. Kadang tuh aku sering menemui orang yang ketika menemukan pencilan karena biar gampang kali ya, itu langsung dihapus aja. Padahal pencilan itu bisa memberikan insight lain kepada kita. Jadi kayak yang tadi dijelasin, kalau misal kita yakin itu adalah sebuah galat atau error, misal typo, itu bisa dihapus. Tapi kalau misal enggak, kalau misal emang dari sananya begitu, kita bisa menangani pencilan tersebut. Bisa pakai trim estimator, Wins Rise estimator, atau standarisasi dan transformasi. Kalau transformasi itu bisa namanya box. Mungkin teman-teman nanti bisa buka-buka transformasi itu ada beberapa jenis. Contohnya box. Jadi misal datanya di pangkat atau di akar atau di logaritmakan itu nanti bisa jadi pencilannya akan hilang atau setidaknya tidak memencil sangat jauh dari teman-teman yang lain gitu. Terus yang terakhir ada missing value. Nah, missing value itu data yang tidak lengkap dan biasanya diperlihatkan dengan NA di data frame. Untuk mengetahuinya itu ada sintaksnya, jadi nama data frame .is null terus .sum gitu. Nah, sama kayak pencilan tadi, apakah missing value harus dihapus? Jawabannya enggak. Kadang untuk kemudahan emang banyak orang sih yang menemukan missing value langsung udah hapus aja. Nah, emang bisa dihapus, tapi kalau misal missing value-nya banyak, nanti kita juga kehilangan banyak data. Misal kita punya 10.000 data, nah missing value-nya ada 7.000 sendiri. Nah, masa kita tega sih menghapus 7.000 data yang sebenarnya dia bisa memberikan banyak informasi ke kita. Nah, makanya kalau misal kita nggak mau kehilangan banyak data, kita bisa melakukan cara lain selain dihapus, yaitu dengan melakukan imputasi. Imputasi itu bisa dilakukan dengan input angka sesuatu, misal 0 atau 100 atau berapa, atau kita input nilai maksimum atau minimumnya, bisa juga kita input nilai rataan atau min, masukin median, atau bisa juga pakai interpolasi linear. Jadi kalau interpolasi linear itu konsepnya kayak kita meregresikan data awal dengan data akhir, terus data-data yang kosong itu akan dimasukkan sesuai dengan persamaan regresinya gitu. Biasanya yang sering digunakan tuh interpolasi atau pakai rataan atau median. Nah, itu untuk data cleaning. Terus yang kelima ada data normalization dan standardization. Jadi data normalization itu proses yang mengubah skala pada data itu menjadi 0 hingga 1. Jadi kita ubah datanya jadi 0 hingga 1. Jadi range-nya cuma 0 sampai 1. Jadi data minimumnya jadi 0, maksimumnya jadi 1. Nah, hati-hati penggunaan skala ini kalau misal datanya ada outlier. Nah, kenapa kita harus normalisasi datanya? Jadi kadang machine learning itu cenderung bekerja lebih baik ketika fitur atau variabel yang berbeda itu ada pada skala yang lebih kecil. Jadi kadang kan kita punya data yang dia tuh angkanya gede banget ya, atau range-nya tuh sangat besar. Nah, itu tuh akan membuat model machine learning itu akan lebih lambat dan kurang baik
kinerjanya. Nah, normalisasi ini juga membuat fitur training model itu kurang sensitif terhadap skala fitur. Jadi ini maksudnya kurang sensitif itu baik ya, karena dia jadi mengabaikan skala fitur yang tadinya itu sangat besar gitu, karena kita udah ubah jadi 0 ke 1. Nah, ini menghasilkan koefisien yang lebih baik setelah training model. Biasanya kalau datanya itu udah dinormalisasi, ketika training model itu hasilnya akan lebih baik. Nah, terus untuk ini normalisasi. Lalu untuk standarisasi itu adalah proses yang mengubah skala berdasarkan standar deviasinya. Jadi nanti skalanya tuh berubah berdasarkan seberapa terpusatnya data. Nah, data outlier itu bisa diatasi dengan standarisasi. Ini contoh dari penanganan outlier itu pakai standarisasi. Standarisasi ini ada banyak juga sih contohnya. Mungkin buat teman-teman yang di statistika itu tahu cara mengubah data menjadi Z-score. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh standarisasi karena dia mengubah skala berdasarkan standar deviasinya. Kan kalau rumus Z-score itu X min X bar per sigma ya. Nah, itu salah satu cara standarisasi, yaitu mengubah jadi Z-score. Nah, ini ada rumusnya. Untuk normalisasi, salah satu contohnya itu ada min max scaling. Rumusnya kayak gini, Y sama dengan X dikurangi min XI per max XI min XI dengan, oh enggak, ya rumusnya kayak gini. Sedangkan kalau yang standarisasi itu biasanya kita bisa transformasikan ke sebadan normal baku, yaitu ketika minnya 0 dan ini standar deviasinya 1 ya. Standar deviasinya sigma sebenarnya. Nah, rumusnya itu Y sama dengan X min X bar per S, dengan X bar itu rataan atau min, dan juga S-nya itu standar deviasi. Nah, ini adalah ilustrasi ketika data sudah dinormalisasi dan juga standarisasi. Jadi original datanya masih belum seragam gitu ya, masih ada yang range-nya sangat jauh, ada yang range-nya kecil. Nah, setelah di normalisasi seperti ini, kurang lebih range-nya itu sama. Lalu ketika distandarisasi juga range-nya kurang lebih sama. Seperti itu. Nah, kita masuk ke yang keenam. Ada data visualization. Ini ada beberapa contoh selecting the appropriate chart for strategy presentation. Kayak yang tadi di awal, cuma ini lebih banyak aja contoh chartnya. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya kalau misal mau relationship tuh pakai scatter plot, kalau mau distribution tuh bisa pakai histogram tuh dan seterusnya. Jadi ini kayaknya kita skip aja karena waktunya udah 30 menit berlalu. Nah, kita skip aja langsung ke sini. Teman-teman tuh tahu jenis-jenis chart yang bisa digunakan, tetapi nggak semua orang tuh tahu kira-kira tipe chart apa sih yang sebaiknya itu dihindari. Nah, yang pertama ada pie chart. Jadi pie chart itu sebenarnya kan biasa ya kita gunakan untuk visualisasi. Jujur saya juga sering pakai pie chart karena memang dia powerful. Nah, pie chart ini bisa jadi powerful, tapi bisa juga menipu. Mungkin ada yang pernah dengar how to lie with statistic. Nah, salah satunya itu dengan pie chart ini. Contohnya nih, supplier market share. Ini kalau misal nggak ada angka-angkanya, persentasenya, orang-orang tuh akan berpikir bahwa si yang 31% ini, yang warna biru muda ini, lebih besar daripada yang biru tua ini. Gitu. Nah, makanya kadang tuh pie chart itu kurang representatif terhadap data aslinya, apalagi kalau misal kelasnya ada banyak. Terus ada kelas minoritas. Contoh ada kelas minoritas tuh kalau misal mungkin kelasnya emang nggak banyak, mungkin cuma 3, tapi datanya tuh misal 49%, 48%, sama 3%. Nah, si yang 3% ini tuh bakalan kecil banget kan di situ. Itu bakalan lebih susah ketika kita akan melihatnya gitu. Terus kita hindari juga kalau misal penggunaan 3D pie chart. Kenapa dihindari? Ya kayak ini contohnya. Karena 3D, jadinya perspektif kita tuh akan berbeda dengan pie chart aslinya. Gitu. Nah, ini adalah satu contoh yang bad idea. Sedangkan sebenarnya data ini bisa kita
ganti chartnya menjadi bar chart. Nah, kalau misal menjadi bar chart ini akan lebih mudah dilihat kalau misal kita mau compare supplier A dan supplier B itu lebih besar yang supplier A dibandingkan dengan yang ini. Jadi kayaknya kelihatannya yang supplier B deh yang lebih besar gitu kan. Nah, itu salah contoh pertama chart yang bisa dihindari. Terus yang kedua, donut chart. Nah, ini saudaranya pie chart ya. Jadi kadang tuh donut chart emang menarik sih, karena tipe chartnya emang menarik kayak donat gitu. Tapi kalau kelasnya banyak, manusia tuh cenderung sulit membandingkan sudut. Akhirnya donut chart jadi sulit diinterpretasikan. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas, ini tuh antara sudut A sama sudut B, itu tuh kita sulit kan membandingkan mana sih yang lebih besar antara sudut A dan sudut B. Nah, makanya donut chart tuh sebaiknya dihindari. Atau kalau misal mau tetap pakai donut chart, itu dikasih label. Misal sudut A itu berapa derajat, sudut B itu berapa derajat. Gitu. Jadi akhirnya chartnya itu lebih mudah untuk diinterpretasikan. Terus yang ketiga ada 3D chart. Nah, kadang tuh banyak orang yang pakai 3D chart karena terlihat menarik ya. Karena ada kesan timbulnya di chartnya. Tapi kadang 3D chart itu justru menyulitkan kita saat interpretasi. Ini ada pertanyaan, bisakah kalian membandingkan mana yang lebih tinggi antara Januari dan Februari? Ini antara Januari sama Februari, harusnya tuh ada yang lebih tinggi. Tapi ketika datanya dibikin 3D, ini tuh jadi susah dibandingin. Karena gara-gara ada si bulatan ini di atas. Karena kan ini kayak sudut pandangnya kayak dari atas sedikit ya. Nah, karena itu jadinya lebih susah. Coba kalau ini dibuat dalam 2 dimensi, kita tuh akan lebih mudah membandingkan tinggi dari setiap batangnya dibandingkan dengan menggunakan 3D chart. Kayak misal yang Maret dan April ini juga sulit dibandingkan. Padahal tujuan kita membuat bar chart itu biasanya untuk komparasi. Nah, kalau misal bar chartnya pakai 3D dan tujuan komparasi itu tidak tercapai, ya buat apa kita bikin chart ini kan? Cuman estetik aja, tapi tidak fungsional gitu. Terus ada secondary y-axis. Nah, kadang tuh ada sih yang bikin sumbu Y-nya itu ada 2, kayak gini contohnya. Emang keren, tapi bikin bingung. Ini sumbu yang dipakai tuh yang mana? Mungkin kalau kita melihat secara detail gitu ya, ini tuh yang sini sumbu untuk yang bar chart, sedangkan yang sebelah kanan itu sumbu untuk yang line chart. Tapi kita harus melihat secara detail banget baru kita bisa paham, oh ternyata gitu ya. Nah, emang keren, tapi kita bikin bingung dan lama memahaminya. Sedangkan biasanya orang tuh pengennya yang simple, tapi tetap bisa dapat insight yang powerful gitu ya. Nah, jadinya kita bisa pakai beberapa alternatif. Yang pertama itu kita labelin secara langsung. Jadi nggak usah pakai sumbu Y-nya, langsung aja dilabelin. Ini 82, ini 91, ini 105, ini 0,6, 0,5, 0,7 dan seterusnya. Jadinya ini jauh lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan sumbu Y-nya itu ada 2. Atau kita bisa juga pakai alternatif yang kedua, yaitu dibuat sumbunya itu atas bawah. Jadi kayak bikin 2 chart tapi digabung gitu, di merge. Jadi ini lebih mudah untuk dipahami bahwa oh yang atas berarti punya chart yang atas, yang bawah juga punya chart yang bawah. Dibandingkan dengan kita bikin 2 chart di sebelah kanan dan kiri yang bikin kita bingung, ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, oke. Untuk contoh-contoh chart lainnya bisa dilihat di buku Storytelling with Data. Ini karena waktunya udah cukup mepet ya dan kita belum masuk ke sesi hands-on dan hands-on-nya cukup banyak. Jadi kita langsung move ke hands-on aja. Untuk hands-on-nya itu bisa dilihat di ipb.link/hands-on, hand-strip-on, strip-ml, strip-study, strip-jam, atau bisa juga di scan QR code di sini, nanti masuk ke Google Drive. Di situ ada materi, lalu ada data, dan juga ada Google Colab-nya. Nah, teman-teman bisa dibuka aja di situ. Sambil aku coba share screen untuk hands-on-nya ya. Sebentar.
Oke, sebentar ya. Atau aku coba tulisin di sini juga kali ya linknya. Ini kebetulan aku nggak bisa chat ke everyone, jadi kakak-kakak yang aku chat bisa diteruskan aja ya ini, atau mungkin aku chat ke ya pokoknya nanti bisa di ipb.link/hand. Nah ya itu bisa diteruskan, bisa dibuka linknya sambil aku share screen Google Colab-nya. Oke. Nah, ini udah kelihatan kan ya Google Colab-nya. Kita masuk ke data preprocessing dulu. Pertama kita import library-nya, ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib, Seaborn, GP, dan Scikit-learn. Kita import aja library yang dibutuhkan. Terus kita bisa load datasetnya. Datasetnya itu namanya churn.csv, ada di Google Drive yang di link yang tadi aku kirim. Jadi nanti teman-teman bisa masukin aja ke Google Colab-nya. Terus yang pertama kita dilihat dulu ya datanya. Jadi di sini ada row number, ada customer ID, ada surname, ada credit score, ada geografi dan seterusnya. Nah, pertama kita bisa masuk ke EDA. EDA itu exploratory data analysis atau analisis eksplorasi data. Yang pertama kita bisa ngecek tipe datanya apa aja. Nah, ini bisa di run aja. Jadi kayak row number itu dia float, customer ID juga float, surname itu objek, geografi itu objek, gender itu objek gitu. Nah, kita juga bisa ngelihat statistik deskriptif dari data-datanya. Nah, ini codingannya bisa dataset.describe.transpose. Nah, kenapa ini transpose? Sebenarnya ini preferensi aja sih. Kalau misalnya nggak ditranspose juga nggak apa-apa. Nanti jadinya tuh ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi yang kolom nama variabelnya tuh di bagian kolom dan kayak count, min, terus standar deviasi, terus minimum, maksimum gitu-gitu tuh jadinya di row. Sedangkan kalau misal di transpose itu jadinya ya ditranspose aja. Nah ini untuk nama variabelnya ada di kolom, ada di baris. Untuk count, min, dan seterusnya itu ada di kolom. Gitu. Ini ada statistik deskriptifnya, ada berapa datanya, ini ada 9.000 ya. Lalu ada rataannya, standar deviasi, minimum. Lalu di sini 25% itu maksudnya kuartil 1 ya. Terus 50% itu kuartil 2. Ini kuartil 2 tuh sama aja kayak min. Nah, lihat kan ini sama aja. Terus kuartil 3 tuh ini dan maksimum itu ini. Terus kita bisa masuk ke data quality checking. Kita bisa ngeliat bentuk datanya. Ini ada 10.000 baris 14 kolom. Terus kita bisa masuk ke cek data nolnya. Nah, ini maksudnya kita bakal ngecek data yang missing value. Ternyata setiap variabel itu ada data yang missing value. Terus kita bisa juga ngecek duplikasi data, itu codingannya bisa dataset.duplicated.sum, ternyata nggak ada data yang duplikat. Nah, kita tinggal masuk ke data cleansing aja. Misal kita mau menghapus kolom ya, nah, kita tidak membutuhkan row number, customer ID, dan surname. Ini misal aja sih, kalian bisa hapus kolom yang mana aja. Ini bisa pakai fungsi drop. Nah, di sini tinggal di run aja. Hasilnya gini, nah kan row number, customer ID, sama surname-nya udah nggak ada ya. Terus, misal kita akan mengimputasi data-data yang NA ini,
Ini ada NA. Ini misal kita isi dengan ini rataan ya, dengan average-nya. Ini untuk data yang numerik. Jadi kan di sini ada beberapa tipe data. Yang ini kan numerik ya, angka. Sedangkan yang geografi dan gender, ini kan ada kategori. Nah, untuk yang numerik itu kita misal imputasi dengan rata-ratanya. Misal imputasi dengan rata-ratanya. Terus yang kategori kita imputasi dengan modusnya. Ini ada mod, itu artinya modus ya. Imputasi dengan modus. Nah, terus setelah kita imputasi, kita coba cek missing value-nya. Dan ternyata setelah diimputasi, missing value-nya udah nggak ada, udah nol semua. Jadi datanya udah lengkap, udah memenuhi. Yang tadi missing value-nya udah nggak ada. Terus kita bisa ngecek adanya outlier. Nah, outlier ini bisa dicek menggunakan box plot. Nah, ini box plot bisa di sini pakai Seaborn SNS tadi ya. Lalu fungsinya itu ada box plot. Tinggal di run aja. Oh, ini untuk itu untuk orientasi aja sih. Ini maksudnya kalau H itu berarti dia tuh horizontal. Sedangkan kalau V itu nanti vertikal. Oke. V itu nanti box plotnya vertikal. Nah, gini. Dan kalau H itu horizontal. Palet itu maksudnya warnanya aja. Jadi nanti bisa diganti-ganti aja warna paletnya. Terus kalau dia di sini, kalau misal dia datanya itu di luar dari batas atas dan batas bawah, itu berarti dia ada pencilan. Ini kan ada pencilan. Yang ini ada pencilan. Yang ini nggak begitu kelihatan, tapi kayaknya sih nggak ada ya. Nah, atau karena pakai box plot itu agak ribet, kita bisa bikin fungsi deteksi outlier yang univariate. Ini konsepnya sama sih kayak yang di atas. Kalau misal dia melebihi upper range, dia masuk pencilan atas, pencilan mayor. Kalau kurang dari lower range, berarti dia pencilan minor. Tinggal didefinisikan aja fungsinya. Nah, ini Q1 dan Q3 itu kan kuartil ya. Nah, IQR itu interquartile range, yaitu Q3 min Q1. Nah, untuk mencari batas atas dan batas bawah itu bisa dihitungnya kayak gini. Ini teman-teman yang dari statistika atau teman-teman yang udah dapat mata kuliah statistika pasti pernah belajar ya cara membuat box plot itu gimana. Ini ada lower range dan upper range. Kita tinggal run aja. Nah, terus kita tinggal implementasiin ke sini, masukin ke fungsinya. Misal kita mau nyari pencilan untuk data yang age. Nah, tinggal masukin aja. Terus ternyata ada 470 pencilan dari tadi itu banyaknya row-nya 10.000 ya, ada 470 pencilan. Nah, selanjutnya ada scaling. Nah, scaling itu kan ada dua tadi ya. Ada normalisasi, terus ada juga standarisasi. Nah, yang pertama untuk normalisasi, tapi sebelum normalisasi, kita hapus dulu kolom yang datanya kategorik. Karena ketika datanya kategorik itu kita nggak bisa normalisasi. Karena normalisasi itu kan kita ubah data numerik jadi 0 sampai 1. Sedangkan kalau datanya kategorik kayak tadi gender kan ada male and female, itu nggak bisa dinormalisasi. Jadi kita hapus dulu kolomnya, itu bisa pakai fungsi drop ini. Terus udah keluar datanya, terus kita tinggal normalisasi misal pakai min max scalar. Nah, kita definisiin nama fungsinya jadi MMSC, terus itu jadi ke fit transform, terus nama datasetnya. Kita tinggal run aja, terus kita ubah dataset yang tadi yang udah di min max scalar jadi sebuah data frame pakai pandas ini. Pandas kan mengubah jadi data frame. Terus kita tinggal lihat headnya di dataset 2_mm dan di sini datanya udah berada pada range 0 sampai 1. Bisa dilihat aja ya 0,6, 0,5 terus maksimal banget itu 1. Ini juga nggak ada yang negatif atau nggak ada yang lebih dari 1. Gitu. Nah, itu untuk normalisasi. Sedangkan untuk standarisasi itu kita bisa pakai fungsi standar scalar, misal aku namain di sini SSC. Jadi tinggal
fungsinya ssc.fit transform dataset. Terus kita run aja. Terus kita jadi data frame sama kayak tadi. Terus kita lihat head-nya. Nah, hasilnya begini. Nah, kenapa sih kalau di standarisasi itu ada yang negatif-negatif gini? Karena ini tuh secara konsepnya dia mengubah menjadi sebuah data yang menyebar normal baku. Normal baku kan punya rataannya 0, otomatis ada yang data di sebelah kanan rataan, ada yang positif, ada yang di sebelah kiri rataan, ada yang negatif gitu. Karena tadi rumusnya kan X min X bar per S ya. Nah, itu kan mengubah data menjadi Z-score atau jadi normal baku. Tuh. Nah, terus ini udah contoh dari yang data processing tadi ya. Terus kita masuk ke data visualization. Yang pertama, misal kita pakai matplotlib. Sini kita run dulu ya library-nya. Misal kita mau bikin line chart, itu tinggal di definition aja, x point-nya apa aja, y point-nya apa aja. Saya tinggal plt.plot x point, y point, terus plt.show. Nah, ini muncul line chart dengan x-nya itu 0 sampai 10, y-nya 0 sampai 250. Terus misal kita nggak mau ada garisnya, ya udah berarti tinggal ini plt.plot x point, y point, terusnya dikasih O. Ini berarti kita cuma ngasih titik di ujung-ujungnya aja. Tuh, terus muncul yang kayak gini. Tinggal titiknya aja. Atau misal kita mau kasih marker, jadi kayak dua-duanya gitu loh, ada garis terus ada titik-titiknya gitu. Ya tinggal ada marker sama dengan O. Terus hasilnya kayak gini kayak tadi. Nah, misal kita juga mau mengubah garis yang tadi itu jadi garis titik-titik, itu tinggal diganti line style-nya jadi titik 2. Ganti line style jadi titik 2. Hasilnya nanti line chart-nya akan menjadi titik-titik. Oke, terus misal kita mau nambah nama sumbu, kan yang di atas tuh nama sumbunya belum ada ya. Nah, nama sumbu itu penting buat memberitahu pembaca sumbunya itu namanya apa. Nah, misal kalau buat nambahin sumbu itu tinggal plt.xlabel atau plt.ylabel. Terus untuk color itu sebenarnya bebas sih, mau disamain atau dibedain. Yang penting ada colornya. Atau kalau misal enggak juga nggak apa-apa, itu defaultnya warna hitam. Gitu. Nanti bakalan keluar gini, jadi namanya sumbu X warnanya merah, di sini warnanya sumbu Y warnanya biru. Terus kita misal mau nambah grid itu kayak garis-garis di sini ya. Nah, misal nambah grid kita tinggal kasih ini deh plt.grid axis gitu. Nah, ini untuk grid yang axisnya ada di X. Sedangkan kalau misal kita mau ngasih grid yang axisnya di Y, maksudnya gridnya itu horizontal gitu, nah ini juga bisa. Begini. Nah, fungsinya grid itu apa? Ini bisa untuk melihat misal datanya itu time series. Kalau misal datanya time series, itu kita kan kita mau tahu misal di grid tiap bulan atau tiap tahun itu buat ngelihat misal oh ternyata di bulan Januari datanya menurun, nanti di bulan Maret datanya meningkat gitu. Nah, grid ini membantu kita buat mengidentifikasi datanya itu naik di grid yang mana, di grid yang bulan mana gitu. Oke, next. Kita masuk ke scatter plot. Nah, kalau scatter plot ini kita bisa definisiin X-nya apa aja, Y-nya apa aja. Saya pakai fungsi plt scatter, terus plt show, nanti bakal muncul scatter plot kayak gini. Nah, kita juga bisa bikin scatter plot yang berwarna dan digabung. Jadi misal di sini kita bikin plt scatter XY colornya blue, terus ada juga data yang kedua pakai scatter warnanya red, terus digabung aja jadi satu, hasilnya kayak gini. Terus misal kita mau bikin bar chart, nah di sini tinggal definisin aja data sumbu X-nya itu apa aja. Kalau di sini sumbu X-nya ABCD, terus sumbu Y-nya itu ada datanya, misal yang A itu 3, B itu 8, C itu 1, D-nya 10. Atau kalau misal kalian udah punya dataset sendiri juga nggak apa-apa sih, nanti dibikin aja di fungsi plt.bar. Untuk colornya ini bebas dikustomisasi, kalau misal mau red juga nggak apa-apa. Atau kalau misal kalian mau pakai
kode warna juga bisa sih. Tuh. Terus misal kita mau bikin pie chart. Nah, di sini misal kita ini pie chart yang normal biasa ya. Misalnya di sini ada coklat, vanilla, dan strawberry. Normal yang biasa. Jadi ini datanya tuh ada flavors, coklat, vanilla, strawberry, terus ada foods-nya. Itu datanya, sudah colors-nya di sini bisa pakai kode warna. Nah, untuk explode ini apa? Explode ini buat nunjukin datanya tuh nanti bakalan muncul gitu loh. Nah, mungkin dicontohin aja ya. Nah, di sini tuh nanti datanya tuh nggak muncul lagi. Misal 0,1. Oh, ini kurang. Ada explode. Sorry. Salah koma. Nah, kalau ekspor itu nanti data yang coklat tuh bakalan keluar gitu sendiri nih, kejauhan lagi. Ya pokoknya gitulah ya, nanti dikustomisasi aja sendiri, misalnya sini 0,2 gitu ya. Nah, nanti yang coklat itu bakalan muncul gitu, ada mencuat gitu loh, agak sedikit mencuat dibandingkan yang lain. Atau kalau misal kalian mau nambahin title atau judul bisa juga TPL title. Selain ini favorite ice cream flavors, nanti jadi ada title-nya favorite ice cream flavors. Nah, itu untuk matplotlib. Lanjut untuk seaborn, yang pertama misal kita import datanya. Ini datanya bawaan dari seaborn ya. Datasetnya namanya tips. Terus itulah datanya ada total bill, tip, sex, smoker, day, time, sama size. Misal kita mau bikin line plot. Nah, sini ada line plot. Kita tinggal bikin sns.lineplot aja. Terus sudah bisa dapat line plotnya. Tuh, kita tinggal definisiin X-nya mau apa, Y-nya mau apa. Terus datanya tadi kan nama datanya tips ya. Terus di run aja. Terus kalau misal kita mau bikin regression plot, nah di sini bisa juga kita mau bikin plot regresi antara total bill dengan tip, tinggal bikin sns.regplot, terus X sama Y-nya didefinisiin. Atau bisa juga cara lainnya adalah pakai LM plot. Ini sama aja kayak yang regplot, cuman beda fungsi aja sih. Hasilnya juga sama. Terus kalau yang regresi dengan pengubah dummy, ini juga bisa pakai yang SNS dan LM plot, definisin X-nya apa, Y-nya apa, terus who-nya apa. Ini tuh maksudnya kita mau mengkategorikan berdasarkan apa. Ini kan berdasarkan apakah dia smoker atau enggak. Gitu. Nah, di sini bisa ngelihat bagaimana pengaruh total bill terhadap tip untuk orang yang smoker. Berarti kita tinggal lihat yang plotnya warna biru. Sedangkan untuk yang tidak smoker itu yang warnanya oranye. Tuh. Terus misal kita mau bikin scatter plot, nah di sini juga sama, kita pakainya LM plot, cuman di sini fit track-nya kita ngasihnya false ya. Karena kalau misal dia nggak dikasih false, nanti munculnya adalah kayak atasnya terus ada garisnya, garis regresinya. Tuh. Nanti ini misalnya kita kategoriin berdasarkan jenis kelaminnya. Terus kita mau bikin bubble chart. Nah, ini bubble chart itu kurang lebih sama sih kayak scatter plot, cuman ukuran dari bubble-nya itu ada maknanya gitu. Semakin besar size-nya itu, berarti di sini size-nya juga semakin besar. Maksudnya size itu di sini ada dataset nama variabel size ya. Nama variabel size maksudnya. Tuh. Ini bisa pakai yang sns.scatterplot juga, cuman tinggal ngasihin fitur size. Terus misal kita mau bikin bar chart, bisa juga pakainya sns.barplot. Tinggal definisiin X-nya apa, Y-nya apa, terus kita mau kategoriin berdasarkan apa. Terus paletnya itu maksudnya warnanya ya. Kita bebas mau definisi warnanya apa aja. Terus kalau misal di sini, kalau misal kalian mau mengubah orientasi datanya dari vertikal jadi horizontal, tinggal ditukar aja, tukar X sama Y-nya. Jadi misal di sini kan
X-nya day sama total bill, Y-nya total bill. Nah, kalau misal kalian tuker X-nya total bill, Y-nya day, itu nanti datanya bakalan ke samping gitu. Kayak gini contohnya. Ini kalau misal dituker X-nya day, Y-nya tip, nanti datanya bakalan vertikal. Tuh. Terus lanjut di sini ada cat plot. Cat plot ini sebenarnya konsepnya hampir mirip-mirip sama scatter plot sih. Cuman di sini udah di kategoriin berdasarkan harinya. Tuh. Nah, di sini tinggal pakai sns.catplot. Atau kita juga bisa bikin kategori lagi berdasarkan jenis kelamin. Tinggal dibikin who-nya itu di sini sex, terus di run aja nanti hasilnya kayak gini. Jadi misal orang yang smoker dan dia ada di hari Sabtu tuh, dia tipnya tuh berapa sih di sini? Bisa dilihat sebarannya. Tuh, itu untuk yang cat plot. Terus bisa juga ada violin plot. Nah, violin plot ini gabungan antara box plot dan juga histogram distribusi. Jadi di sini tuh sebelah sini itu box plot bagian vertikalnya. Sedangkan maksudnya yang bagian sini tuh box plot, sedangkan yang bagian gininya itu tuh kayak distribusi dalam statistika gitu. Nah, nanti fungsinya sama cat plot, cuman kainnya nanti diganti jadi violin. Nanti jadinya violin plot gitu. Terus selanjutnya ada histogram. Di sini tinggal sns.diskplot, nanti bakalan muncul histogramnya. Di sini udah sekalian histogram sama fungsi sebarannya ya. Terus yang terakhir, yang selanjutnya ada box plot. Di sini tinggal pakai fungsi sns.boxplot. Tinggal didefinisin x-nya mau apa, y-nya mau apa, datanya apa. Nanti muncul begini. Terus kita bisa bikin juga scatter plot matrix. Jadi maksudnya ini bikin scatter plot tapi dari beberapa variabel. Jadi misal kita mau melihat total bill, scatter plot total bill terhadap tip atau size terhadap total bill. Nah, ini scatter plotnya begini. Jadi kayak lebih komprehensif dibandingkan yang tadi matplotlib yang cuma bisa bikin satu scatter plot. Sebenarnya bisa sih dibikin kayak gini, cuman mungkin agak lebih ribet dibandingkan Seaborn yang bisa langsung dalam satu baris dibikinnya. Terus kita juga bisa bikin heat map. Heat map itu kayak korelasi gitu, cuman dibikinnya dalam visualisasi. Jadi kalau korelasi kan bikinnya misal kita mau bikin korelasi untuk semua variabel dalam data tips. Nah, nanti munculnya ada koefisien korelasinya. Nah, tapi kan kalau misalnya lihat angka itu tuh akan agak ribet ya, maksudnya sulit juga diinterpretasikan dan mau lihat satu-satu. Nah, kita bisa visualisasiin pakai heatmap. Nah, tinggal pakai fungsi sns.heatmap, terus tips.core, terus annotationnya true. Nah, di sini bisa dibandingin soal total bill dan tip itu 0,68. Nah, kita juga bisa ngelihat bahwa semakin muda itu tuh korelasinya kan semakin tinggi itu dibandingkan yang semakin tua gitu. Terus selanjutnya ada join plot. Nah, di sini join plot itu gabungan antara beberapa plot. Jadi di sini kan ada plot sebaran histogram, di sini juga ada plot histogram. Di sini ini sebenarnya scatter plot sih. Cuman di sini kayak lebih ke berapa kalau misal ini tuh digabung terus ini dipotong. Jadi ini frekuensinya ada berapa. Misal yang total bill-nya 10 dan tipnya 1, sekian hingga 2 tuh dia banyak gitu ya. Nah, ini namanya join plot. Sedangkan kalau di matplotlib itu kalau nggak salah nggak bisa dibikin begini. Nah, kalau di Seaborn karena dia emang pengembangan dari matplotlib jadi bisa pakai sns.joinplot. Nah, selanjutnya ini ada extras aja sih. Ini tambahan aja untuk visualisasi data tapi bentuknya peta. Nah, itu bisa pakai package volume namanya. Nah, ini bisa diinstal aja volume, pip install volume. Terus, nah, kita import volume, terus kita tinggal definisiin mapnya tuh location-nya mau di mana. Nah, ini misal aku bikin location-nya di peta IPB ya. Nah, nanti bakalan muncul nih peta IPB gini.
Kalau misal kalian mau bikin peta UNER juga bisa, tinggal cari aja di Google Map gitu ya, location peta UNER itu ada di koordinat berapa. Nah, terus di situ misal kita mau bikin marker. Marker tuh kayak buat penanda gitu loh. Misal kita mau menandai sebuah tempat. Di sini misal aku mau nandain FMIPA sama Masjid Al-Huriyah IPB. Nah, kita tinggal kasih marker lokasinya ada di mana. Terus ya udah tinggal di run aja, nanti bakalan muncul kayak gini. Di sini ada masjid. Kalau diklik itu ada Masjid Al-Huriyah. Ini ada, kalau diklik ada FMIPA gitu. Terus kalau misal mau bikin garis lurus dari kedua titik tadi juga bisa, tinggal nambahin ini volume dot vector layers polyline. Terus nanti kalau di run bakalan muncul ada garis yang hubungan antara tadi Masjid Al-Huriyah sama FMIPA ITB. Nah, sedangkan ada juga visualisasi namanya choropleth. Ini juga biasa digunakan untuk datanya yang peta. Ini pakainya pandas dan volume. Jadi di sini aku pakai data dari GitHub ya. Terus datanya tuh pengangguran di Amerika Serikat. Di sini ada state-nya, negara bagiannya, terus ada tingkat penganggurannya. Terus tinggal dibikin volume map location-nya itu di sini diambil Amerika kan, karena di sini di Amerika. Nah, terus tinggal dibikin choropleth-nya sampai hasilnya ada kayak gini. Jadi nanti bakalan muncul di peta Amerika. Misal ke ini diklik juga, nggak bisa diklik sih. Kalau misal dilihat di daerah sini tuh unemployment rate-nya tuh semakin hijau itu semakin tinggi ya. Jadi yang paling tinggi itu ada di sebelah sini yang unemployment rate-nya. Gitu. Jadi bisa sambil dibikin choropleth-nya juga. Oke, hands-on-nya udah sampai sini aja. Ini agak berlebih ya waktunya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Aska atas penyampaiannya materi tentang data preprocessing and visualization. Dan teman-teman, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya, yaitu Q&A. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa aja langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Yuk, teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand. Oke, ini udah ada yang raise hand nih dari Wildan Gunawan. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Kak. Ini penjelasannya tadi sudah sangat banyak ya. Cuman saya masih bingung dari kemarin-kemarin sebenarnya terkait violin plot Kak. Jadi itu kira-kira gimana sih? Masih bingung, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut gitu kalau boleh. Gitu aja Kak. Oke, ini bisa langsung aku jawab aja ya Kak. Iya, boleh langsung dijawab Kak. Oke, mungkin aku share screen lagi ya yang tadi hands-on bagian violin plot. Nah ini ya. Jadi di sini tuh violin plot itu kayak gabungan antara box plot sama sebaran distribusi. Nah di sini tuh kayak di tengah-tengah ini tuh sebenarnya box plot kalau misal di zoom. Nah ini tuh box plot gitu loh. Jadi ini batas bawah, ini batas atas, ini ada rataannya di titik ini. Nah, sedangkan yang di bagian sini, yang bagian sampingnya, ini adalah sebaran. Sebarannya tuh sama kayak yang di mana sih sebarannya? Nah, yang di sini kayak gini nih. Gitu. Nah, untuk interpretasinya itu bisa sama kayak box plot dan fungsi sebaran aja. Jadi misal kayak yang di sini nih. Yang di sini tuh ada banyak data yang lebih dari batas atas kan. Berarti dia ada banyak pencilannya.
Nah, terus juga dari fungsi sebarannya, dari plot sebarannya, dia tuh cenderung menjulur ke kanan. Jadi memang ada banyak data-data yang ada di sebelah kanan dari rataan atau lebih besar dari rataannya gitu. Nah, terus berarti dia nilai rataannya kan ada di sini ya. Nah, ini juga bisa diinterpretasikan bahwa ternyata masih banyak data-data yang di bawah rataan, dan mayoritas memang di sini rataan dan juga mediannya itu lebih besar yang rataannya dibanding mediannya. Gitu sih interpretasi dari violent plot. Yang jelas violent plot itu gabungan antara box plot sama plot sebaran, plot distribusi yang kayak di histogram ini. Itu Kak, menjawab Kak? Oke, makasih Kak menjawab. Sudah lebih jelas daripada sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand atau menuliskan di chat Zoom ya. Nah, ini mungkin ada yang bertanya lewat chat Zoom. Izin bertanya, Kak, apakah normalisasi dan standarisasi bisa berpengaruh terhadap model ML? Terima kasih. Oke, ini aku share screen PPT lagi ya. Ya, untuk normalisasi dan standarisasi itu dia berpengaruh terhadap model machine learning karena biasanya kalau misal dia range-nya itu besar, itu model machine learning-nya akan lebih lama dalam memprosesnya. Terus kadang juga ada model-model yang harus distandarisasi dulu sebelum masuk ke modeling. Misal kalau nggak salah clustering itu ada datanya harus distandarisasi dulu. Terus ada juga model-model yang lain. Yang jelas kalau misal dinormalisasi dan standarisasi itu nanti memorinya itu jadi lebih ringan, dan juga kalau modelnya menggunakan satuan jarak, makanya tadi yang clustering itu dia bisa bekerja dengan adil ketika diubah skalanya. Maksudnya nggak berat sebelah ke misal akan clustering berdasarkan variabel umur dan juga pendapatan. Kan umur itu range-nya kecil ya, cuman mungkin sekitar 20 sampai berapa puluh, sedangkan untuk pendapatan itu range-nya kan lebih besar. Nah, ketika di cluster, kalau misal dia nggak di normalisasi dan standarisasi itu, nanti akan berat sebelah modelnya ketika menganalisis gitu. Makanya lebih baik dinormalisasi, karena memorinya lebih ringan, lebih cepat, sama dia akan lebih baik ketika memodelkan. Itu Kak. Oke, semoga jawabannya menjawab ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Visualisasi data apa saja yang cocok untuk data yang memiliki banyak atribut? Oke. Kalau data-data yang punya banyak atribut, itu visualisasi datanya biasanya bisa pakai yang tadi, yang matriks korelasi. Bukan matriks korelasi, scatter plot matrix yang tadi. Bentar ya, ke hands on lagi. Nah, ini ketika kita bisa pakai ini, nanti kita bisa visualisasikan scatter plot secara langsung. Cuman nggak bisa langsung, misal datanya ada 10 atribut, terus kita bikin dalam 10 dimensi kan nggak bisa ya. Tapi kita setidaknya bisa membuat scatter plot dua-dua, tapi dalam satu plot yang sama.
Atau bisa juga kita kan bisa pakai heat map ini ya, jadi semua atributnya nanti bisa masuk ke sini. Misalnya nanti waktu itu saya pakai 20 atribut, berarti kan kayak ada matriks 20 kali 20, cuman hasilnya berwarna kayak gini ya. Nah kalau misal yang sejauh ini, kalau yang ada di Seaborn kan dia bisa menggunakan banyak atributnya, atau bisa juga ada 2 atribut dibuat dalam satu plot, terus satu atribut lain sebagai filter atribut yang lain. Misal kayak yang tadi kita membuat scatter plot antara umur dan juga pendapatan, kalau kita filter berdasarkan jenis kelamin, berarti kan itu ada 3 atribut gitu ya. Nah, tapi kalau misal dibuat dalam satu, maksudnya misal 10 atribut dalam 10 dimensi ya pasti susah, tapi setidaknya kita bisa bikin dalam scatter plot matrix ini gitu Kak. Itu salah satu contohnya sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Mungkin teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, mungkin aku mau tanya nih Kak. Jadi di bagian data cleaning sempat disinggung mengenai data yang imbalance gitu. Kira-kira metode apa sih Kak yang kayak bagus untuk menangani data yang imbalance gitu? Iya, oke. Thank you Kak atas pertanyaannya. Jadi emang imbalance data itu nggak dibahas di pembahasan kali ini ya, karena saya rasa waktunya nggak cukup. Tapi mungkin saya sampaikan aja secara singkat. Jadi imbalance data itu kan tadi datanya tidak seimbang ya pada targetnya. Nah, beberapa cara untuk menanganinya itu bisa pakai under sampling, over sampling, terus mode, terus bisa juga pakai bootstrap. Intinya itu tuh metode-metode resampling gitu. Jadi dari data-data yang ada, itu kita sampling lagi datanya hingga nantinya tuh bisa dapat kelas yang seimbang. Misal kalau under sampling itu data dengan kelas yang lebih besar itu akan dikurangi. Sedangkan kalau over sampling itu akan data yang kelasnya lebih kecil itu akan ditambah. Sedangkan kalau smooth itu kayak pakai model-model gitu sih Kak. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa nyari under sampling itu apa, over sampling itu apa, smooth, terus bootstrap gitu-gitu. Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin. Apakah standarisasi dan normalisasi juga dapat dilakukan untuk dataset pelatihan computer vision? Oke. Mengenai computer vision sebenarnya ini bukan saya belum pernah sih menganalisis untuk computer vision data-data gambar gitu. Cuma kan biasanya untuk data-data gambar itu nantinya dibuat dalam data angka gitu ya, dalam matriks gitu. Nah, sepertinya kalau dari asumsi saya sih bisa. Cuman saya nggak tahu apakah dia akan merubah makna dalam gambar atau tidak. Karena kan ketika dibuat suatu matriks itu dia mewakili pixel ya. Nah, kalau misal di standarisasi saya nggak tahu apakah dia akan merubah pixel yang ada atau enggak gitu sih Kak. Nanti mungkin saya bisa cari lebih lanjut lagi terus saya hubungi Kak Jose ini. Oke, terima kasih Kak Aska atas jawabannya. Mungkin teman-teman lain ada yang masih mau bertanya lagi nggak? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, kalau memang udah nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya sesi Q&A pada siang hari ini. Kalau teman-teman masih mungkin ada yang mau ditanyakan tapi masih malu untuk bertanya, bisa aja tanya lewat grup Telegram yang tadi udah di-share lewat chat. Jadi kita bisa diskusi di grup Telegram nanti. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk ke grup Telegram, bisa join di link yang barusan dikirim itu. Oke. Setelah ini kita akan ada penyerahan sertifikat kepada pembicara kita hari ini. Kepada Mas Pras, mungkin bisa share screen.
Oke, terima kasih Kak Nata. Oke, mungkin untuk panitia bisa mengambil foto penyerahan. Oke, 1, 2. Mas Prasnya nggak ikut? Nggak usah. Oke, nggak usah. Baik. Oke, 1. Untuk sesi foto bersama, saya minta maaf saya nggak bisa on cam karena ada kendala jaringan sebentar. Oke, kita masuk sesi foto bersama. Oke, menghimbau buat teman-teman peserta bisa nyalakan kamera sebentar untuk kita akan ada sesi dokumentasi dan foto bersama. Oke, mungkin Mas Akmal bisa dimulai sesi dokumentasinya. Ya udah bisa sekarang. Sudah on cam semua. Bisa diambil sekarang ya? Iya, bisa Mas. 1, 2, 3. Tunggu sebentar untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Akmal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Aska yang telah menjadi pembicara pada study jam Machine Learning part kedua ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, aku mau mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa minggu depan kita akan melanjutkan study jam ini ke part 3 dengan topik Supervised and Unsupervised Learning. Dan juga di akhir dari rangkaian study jam ini akan ada study case challenge, di mana bagi 2 orang pemenang akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jadi, teman-teman terus ikuti ya rangkaian acara study jam sampai terakhir. Oke, kita udah sampai nih ke akhir dari acara kita pada hari ini. Teman-teman peserta jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Saya Arta Levi sebagai pemandu acara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Terima kasih Kak Panitia dan teman-teman peserta.